Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa saluran dakwah TV, radio dan channel YouTube Islamic Center Kalimantan Timur atau Islamic Center Samarinda. Alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebab di hari Sabtu ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam keadaan iman dan Islam. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Kepada saudara-saudara kita yang saat ini sakit, saat ini sedang menjalani perawatan, sakit apapun, baik itu sakit yang ringan, sakit yang sedang, sakit yang berat, baik itu sakit-sakit yang biasa maupun sakit yang saat ini termasuk dalam kategori pandemi yaitu COVID-19. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sudah gugur dalam perjuangan melawan wabah ini semoga matinya dalam keadaan husnul khotimah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tetap mawas diri dan waspada karena dalam minggu-minggu ini tingkat pertambahan Covid di Kalimantan Timur khususnya di Samarinda sudah cukup tinggi sekali. Ya, setiap hari itu sudah berkisar penambahan itu antara 40 sampai 90. Ya, pernah beberapa hari yang lalu itu sampai 90 orang sehari yang terdeteksi positif COVID. Dan kemarin hari Jumat itu lebih 40 orang yang terdeteksi positif COVID. Memang kalau kita lihat di tabel yang dibagikan oleh Dinas Kesehatan atau oleh Satuan Tugas COVID, memang di situ yang sembuh lebih banyak. Tapi perlu kita ketahui jumlah lebih banyak per hari yang sembuh itu bukan yang sakit pada hari itu, tapi sakit yang sejak berapa minggu yang lalu pada hari itu sembuhnya sejumlah itu. Nah, sedangkan yang sakit pada hari itu terdeteksi pada hari itu ya sekitar 40 sampai 60-an. Itu yang saya baca di media massa. Nah, jadi walaupun mungkin kita menganggap ternyata banyak kok yang sembuh, ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Tetapi perlu diketahui kalau yang sakitnya juga digabungkan sama dengan seperti jumlah yang sembuh itu, yang sakit juga cukup banyak. Makanya tidak heran Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda pada saat ini sudah menempati posisi paling tinggi, bahkan melebihi persentase korban COVID di tingkat nasional. Nah, maka saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita semua berdoa kepada Allah dan meningkatkan imunitas kita. Ya, kata para ahli, kita tingkatkan saat ini yang penting itu adalah iman dan imun. Ya, iman kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, sekaligus ikhtiar kita dalam menghindari penyakit, menghindari musibah, karena itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada kekasih hati kita, manusia yang paling kita cintai sepanjang masa, dimanapun kita berada dan bagaimanapun keadaan kita. Beliau adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pemirsa yang dirahmati oleh Allah tidak henti-hentinya senantiasa bersalawat kepada beliau. Semoga dengan berkah salawat tersebut Allah ringankan cobaan yang saat ini kita jalani, bahkan mudah-mudahan Allah segera hilangkan wabah atau pandemi corona ini dari negeri kita dan kita semua bisa menjadi kehidupan yang normal kembali. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih kita dalam acara Muzakarah Fikih bersama guru kita Ustadz Mudassir Rahman. Mudah-mudahan nanti dari kajian ini kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan memasuki pembahasan tentang rukun sembahyang, atau kalau bahasa Indonesia rukun sholat. Karena ini jangan sampai jadi polemik lagi guru. Karena banyak itu guru ya di medsos lihat yang memprotes itu ya, kalimat sholat lah, sembahyang lah dibahas-bahasnya. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita langsung saja mendengarkan uraian guru kita Ustadz Mudassir Rahman. Kepada beliau falyatafaddal mazkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pemirsa saluran dakwah TV Islamic Center Kalimantan Timur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Nah, mudah-mudahan sehingga kita dapat berjumpa kembali di program acara Mudzakarah Fikih. Mudah-mudahan menambahkan wawasan ilmu agama kita dan menjadikan manfaat bagi kami di sini. Salawat dan salam senantiasa tercurah banyak kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya dari dahulu sekarang hingga yaumil kiamah. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukun sembahyang atau rukun sholat. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat wajib sholat, syarat sahnya sholat. Nah, dan sekarang kita akan membahas tentang rukun sholat atau rukun sembahyang. Nah, kalau syarat itu adalah sesuatu yang wajib ada sebelum pelaksanaan ibadah tersebut dan itu terus-menerus sampai ibadah selesai. Misalnya suci daripada hadas. Sebelum sembahyang itu sudah suci sampai sembahyang yang selesai. Adapun rukun adalah sesuatu yang wajib ada di dalam rangkaian ibadah dan itu tidak terus-menerus ya. Rukun sembahyang itu ada 13. Nah, dikatakan di dalam kitab Al-Minhaj, kitab Minhajut Talibin. Sebahagian ulama rukun sembahyang itu ada 14. Ya kah? Sebahagian ulama lagi ada yang mengatakan 15. Ada juga sebagian ulama mengatakan rukun sembahyang itu adalah 17. Sebagaimana di dalam kitab Ar-Raudhah. Nah, ada juga ulama mengatakan rukun sholat itu ada 18, ya kah? Sebagaimana di dalam kitab Matan Abi Suja atau kitab At-Tanbih. Sebagian ulama lagi ada mengatakan 19 dan sebagian ulama lain mengatakan 20. Dari segala macam perbedaan pendapat ini yang mu'tamad adalah yang 13. Nah, jadi 13 ini yang kita akan bahas. Dari 13 macam rukun sholat ini dia terbagi kepada 4 macam. Ada yang disebut dengan rukun qalbi, ada yang disebut dengan rukun fi'ali, ada yang disebut dengan rukun qauli, dan ada yang disebut dengan rukun ma'nawi. Nah, rukun qalbi itu satu yaitu niat. Rukun ma'nawi, rukun qauli ada 5. Takbiratul ihram, suratul Fatihah, kemudian tasyahud akhir, salawat kepada Nabi Muhammad, dan salam pertama. Nah, itu namanya rukun qauli. Ada juga namanya rukun fi'ali, yaitu ada 6. Pertama berdiri, kedua ruku, keempat i'tidal, ketiga i'tidal, keempat sujud, kelima duduk di antara 2 sujud, nah keenam duduk tasyahud akhir. Adapun rukun ma'nawi 1 yaitu tertib. Jumlahnya semuanya adalah 13. Nah, kita akan bahas satu persatu, cuman tidak sekaligus. Mungkin kita akan bagi beberapa bagian. Beberapa bagian. Nah, rukun sembahyang yang pertama itu adalah niat. Dan tempat niat adalah di dalam hati. Adapun melafazkannya adalah sunnah. Dan waktu meletakkan niat itu ketika takbiratul ihram. Nah, jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, di dalam Allahu Akbar itu hati kita menghadirkan niat.
Nah, apabila sembahyangnya itu sembahyang wajib, sembahyang fardu, maka yang wajib di dalam niat itu adalah ada 3 macam. Yaitu yang pertama yang disebut dengan qasad. Yang kedua namanya ta'yin. Yang ketiga namanya niyatul fardiyah. Qasad, ta'yin, niyatul fardiyah. Nah, sebagian ulama ada mengatakan qasad atau ta'yin. Nah, ya 3 macam ini wajib di dalam niat, di dalam takbiratul ihram. Qasad itu ialah aku sembahyang, itu namanya qasad. Kemudian niyatul fardiyah, yaitu aku sembahyang, itu qasad. Fardu, nah itu 2. Kemudian yang ketiga ta'yin, menentukan sembahyang apa. Misalnya sembahyang zuhur, sembahyang asar, atau sembahyang isya. Aku sembahyang fardu isya. Aku sembahyang itu namanya qasad, fardu itu namanya ta'arud, dan isya itu adalah namanya ta'yin. Nah, 3 macam ini wajib di dalam niat, di dalam sembahyang fardu. Ya kah? Wajib di dalam sembahyang fardu. Jadi ketika kita membaca Allahu Akbar, nah di dalam Allahu Akbar itu 3 macam ini mesti kita hadirkan dalam hati kita. Aku sembahyang fardu isya, aku sembahyang fardu maghrib, aku sembahyang fardu subuh. Nah itu niat yang menurut ulama madhab Syafi'i. Karena niat itu definisinya adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Nah, menyengaja sesuatu menyertai dengan perbuatannya. Ya kan? Jadi mesti bersama-sama dengan takbiratul ihram. Nah, niat nang wajib itu di dalam hati. Nang ucapan nawa usolli farda zuhri misalnya. Nah itu hukumnya sunat, ya kah? Hukumnya mandub. Nah adapun selain daripada yang 3 macam ini hukumnya sunat. Misalnya apa? Mustaqbilal kiblati, adaan, ya kah? Arba rakaatin, salas rakaatin, atau rakaataini lillahi ta'ala. Nah itu semuanya hukumnya sunat, ya kah? Nang wajibnya 3 aja. Jadi nang dibuat di dalam niat itu, dalam takbir adalah qasad, ta'arud, ta'yin. Aku sembahyang fardu isya misalnya. Nah itu sudah memenuhi ketentuan daripada niat menurut ulama madhab Syafi'i. Apabila sembahyangnya itu sembahyang Jumat, tambah 1 lagi, yaitu niat ma'muman atau imaman atau jama'atan. Ya kah? Bagi makmum atau bagi imam ditambah 1 lagi jadinya 4. Di dalam takbiratul ihram, aku sembahyang fardu Jumat makmuman atau imaman. Nah, wajib tuh di dalam takbir tuh Allahu Akbar, aku sembahyang fardu Jumat makmuman, aku sembahyang fardu Jumat imaman. Wajib imam makmuman itu di dalam takbir tuh wajib, ya kah? Apabila sembahyang Jumat. Apabila sembahyang berjamaah bagi si makmum juga wajib menyebutkan makmuman, tapi tidak di dalam takbir, ya kah? Tidak di dalam takbiratul ihram. Nah itu. Kemudian apabila sembahyangnya itu, salatnya itu sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Nah, kemudian sembahyang sunat ini terbagi kepada 3 macam. Ada sembahyang sunat yang terikat dengan waktu, seperti duha, karena sembahyang sunat di waktu duha. Atau sembahyang witir. Sembahyang witir itu terikat dengan waktu, itu sesudah sembahyang isya. Atau sembahyang tahajud. Atau banyak lagi ya sembahyang yang terikat dengan waktu, seperti qobliyah, ba'diyah. Dan yang kedua ada sembahyang sunat itu yang terikat dengan sebab yang mendahuluinya atau sebab yang menyertainya.
Seperti misalnya masuk masjid, disunatkan sembahyang, sebabnya sudah terdahulu. Nah, atau lagi sembahyang sunat wudu, wudunya terdahulu baru sembahyang sunat. Nah itu namanya sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Atau sembahyang gerhana, atau sembahyang istisqa, ya kan? Nah itu sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Yang ketiga ada namanya sembahyang sunat yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab, disebut dengan sembahyang sunat mutlak. Nah ini diantaranya adalah sembahyang hajat, itu sembahyang mutlak. Sembahyang tasbih itu namanya sembahyang sunat mutlak. Nah di dalam sembahyang sunat yang mempunyai sebab dan yang mempunyai waktu, yang wajib ada di dalam niat itu adalah qasad dan ta'yin. Qasad dan ta'yin. Aku sembahyang, namanya qasad. Ya kan? Kemudian ta'yin, menentukan sembahyang apa? Duha. Aku sembahyang duha. Nah itu yang wajib di dalam niatnya. Ya kan? Aku sembahyang witir. Aku sembahyang qobliyah. Aku sembahyang ba'diyah. Nah itu. Jadi dalam hati boleh bahasa Indonesia, ya kan? Bahasa Arab pun boleh juga, yang penting paham. Nah, Allahu Akbar, aku sembahyang duha. Nah, aku sembahyang qasad, duhanya ta'yin. Jadi di dalam sembahyang yang tadi itu dua macam aja yang wajib, yaitu qasad dan ta'yin. Nah apabila sembahyang sunat mutlak, yang wajib cuma satu, yaitu qasad saja, qasdul fi'li. Aku sembahyang. Ya kah? Allahu Akbar, hatinya aku sembahyang. Nah sudah sah tak? Ya kah niatnya? Nah niatnya itu kalau sembahyang sunat. Jadi niatnya di dalam takbiratul ihram. Dan apabila seseorang sembahyang mengqasar, yaitu meringkas sembahyang yang 4 rakaat di dalam perjalanan, maka yang wajib di dalam niat sembahyang itu 4. Pertama niat yaitu qasad, kemudian ta'arud, kemudian ta'yin, yang keempat adalah niat mengqasar, qasron. Nah, atau mengqasar itu aku sembahyang fardu isya, atau aku sembahyang fardu asar, aku sembahyang fardu zuhur, 4 rakaat kan? Tambah satu lagi mengqasar. Nah, itu 4 macam ini dibuat di dalam takbiratul ihram, dihadirkan di dalam hati kita. Nah, kemudian kata ulama, niat itu mesti muqaranah hakikiyah, ya kah? Baimbai dengan takbir. Mulai alif Allahu Akbar. Nah, mulai A sampai bar itu aku sembahyang fardu maghrib, baimbai, ya kah? Beserta. Nah tapi kata sebagian ulama itu ngalih, sulit. Maka boleh aja muqaranah urfiyah. Walaupun sampai bacaan Allah selesainya menitakan dalam hati, sah sudah, ya kah? Kada perlu nang sama baimbai sampai kabar atau kada. Yang penting Allah selesai niatnya dah, saking cepatnya tanya menitakan, sah aja, ya kah? Sah aja. Nah apabila kada berniat kayak itu, kada sah sembayangnya, ya kah? Dalam mazhab Syafi'i itulah kada sah. Misalnya atau sesudah takbir paling berniat, kada sah. Nah, kada sah. Nah itulah yang wajib di dalam niat. Nah supaya kita tahu, nang banyak kada tahu tuh masalah sembahyang Jumat, ya kah? Padahal nang wajib di dalam takbir dalam itu 4 macam, 4 biji. Qasad, ta'arud, ta'yin, dan niat berjamaah. Jadi aku sembahyang fardu Jumat berjamaah, atau makmuman, atau iktidaan, atau imaman. Ini wajib di dalam takbiratul ihram. Nah ini kalau kada mengaji, kada tahu kita, ya kan? Berapa kali Jumat sudah sembahyang? Sakanya niat makmumannya di luar takbiratul ihram misalnya, atau sudah selesai takbiratul ihram hanya menitakan. Nah itu bahayanya. Nah yang pertama adalah
niat. Kenapa ujar Nabi innamal a'malu binniyat, ya kan? Hanya saja sahnya amal itu adalah dengan niat. Nah, niat itu adalah qasdus syai'i muqtarinan bifi'lihi. Nah, kemudian lagi rukun sembahyang yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan, itu maknanya. Ya kah? Takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena dengan takbir itu yang asalnya tuh halal, nah maka menjadi haram pada ketika itu. Asalnya makan itu boleh, maka jadi haram pada saat itu. Asalnya minum itu boleh, maka ketika itu menjadi haram hukumnya. Ya kah? Jadi kada boleh waktu sembahyang sudah takbir tuh lalu makan sambil, nah kada sah sembahyang, kada boleh, haram hukumnya. Nah, atau sambil minum, nah itu kada boleh, haram hukumnya. Atau sambil berpandiran pakai sahan waktu sembahyang, nah itu namanya disebut takbiratul ihram. Nah kemudian kalimat yang diucapkan itu apa? Yaitu Allahu Akbar. Nah itu namanya kalimat takbiratul ihram. Nah di dalam itu kena, dan takbiratul ihram ini ada 20 syaratnya. Nah ini ya kah, bercabang pulang, ya kah, bercabang pulang nih. Ada 20 cabangnya. Karena Rasulullah SAW idza istaftaha salata istaqbalal qiblah wa rafa yadayhi wa qala Allahu Akbar. Nabi itu bilanya membuka salat, memulai sembahyang, lalu Nabi menghadap kiblat dan mengangkat dua tangannya dan sidin mengatakan Allahu Akbar. Nah itu hadisnya adalah hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah kemudian syarat yang pertama untuk mensahkan takbirnya itu apa? Ayyusmi'a nafsahu hurufaha, bahwa bahwa dia mendengarkan bacaan setiap hurufnya. Allahu Akbar, telinganya seorang tah mendengar bacaannya, ya kah? Apabila satu huruf saja tidak terdengar oleh telinganya, ya kah, maka sembahyang kada sah. Misalnya Allah bar, nah hilang hu-nya lon a-nya, ya kah? Allah barnya. Nah, hilang telinganya kada dengar, dalam keadaannya tuh sehat telinganya. Namun tatulian kada masalah, ya kah? Memang tulinya atau ada bising lain di luar nang menghalangi pandangan kita. Tapi kalau keadaan normal kita mendengar aja, nah itu kada apa-apa. Tapi kalau memang dalam keadaan normal kada mendengar juga dan telinganya sehat, kada sah sembahyangnya apabila satu huruf daripada kalimat Allahu Akbar itu tidak didengar oleh telinganya. Jadi mesti telinga kita aja cukup, ya kah? Allahu Akbar. Nah, dengar kita. Tapi kalau loh aja langsung alifnya hilang, sebiji aja hilang, kada sah. Yang pertama. Yang kedua, antakuna halatal qiyami fil fardi, bahwa ketika dia membaca takbir itu di dalam keadaan sudah berdiri. Nah, ya kalau sudah berdirinya. Jadi jangan sampai waktu duduk membacanya. Misalnya Allahu Akbar. Nah, sampai duduk, mulai duduk kada berdiri dulu, ya kah? Tegak. Yang ketiga, antakuna bil arabiyah. Mesti dengan bahasa Arab, ya kah? Mesti dengan bahasa Arab. Kada boleh diganti dengan bahasa Banjar. Allah Maha Ganal. Nah, kada kawa, ya kah? Kecuali inya kada sanggup sama sekali melafazkan bahasa Arab itu, ya kah? Tetapi inya wajib juga belajar, ya kah? Jangan dulu sembahyang, belajar dulu. Nah, ketika sempit waktu sudah, ayo sudah, kada apa, pakai bahasa Banjar, ya kah? Tapi rasanya kada mungkin pang, kada kawa, ya kah? Orang non muslim yang kawa nyambat, ya kah? Nah, seandainya kada bisa sama sekali nih, belajar dulu nih. Nah, ketikanya sudah sempit waktu dah, habis waktu nih, ayo sembahyang dengan bahasa masing-masing. Takbirnya adalah takbirnya.
Yang keempat itu tertib. Nah, jadi dari Allah sesudahnya hanya akbar. Jangan dipaling. Akbar Allah terpaling ada tertib namanya, ya kan? Harus mulai kalimat Allah, habis itu akbar. Yang kelima an-nutqu bilafzil jalalah. Mesti melafazkan dengan kalimat jalalah, yaitu Allah. Jangan diganti dengan kalimat yang lain. Walaupun itu nama Allah juga. Misalnya apa? Ar-Rahmanu Akbar. Nah, kadang-kadang ya kan? Mesti kalimat jalalah, yaitu Allah. Yang keenam mesti an-nutqu bilafzi akbar juga. Mesti dengan lafaz akbar. Ya kan? Kada boleh diganti Allahu kabir. Nah, yang Allahul azim diganti kita kada boleh juga, kada sah. Yang ketujuh, ada maddi hamzah al-jalalah. Nah, tidak boleh memanjangkan hamzah pada lafaz Allah. Misalnya Allahu Akbar. Nah, alifnya panjang. Alifnya apa? Itu jadi istifham namanya. Jadinya betakun. Allahu Akbar. Nah, itu kada sah sembayangnya. Itu bukan takbir tapi istifham, yaitu betakun. Apakah Allah Maha Besar? Nah, itu maknanya, ya kan? Kalau alifnya itu dipanjangkan Allahu Akbar. Nah, itu kada boleh. Yang kedelapan ada mumaddil ba. Tidak boleh memanjangkan huruf ba yang ada di dalam kalimat lafaz akbar. Allahu Akbar. Nah, yalah, ubah maknanya. Nah, apa akbar itu maknanya? Itu gendang. Kalau akbar itu namanya gendang. Gendang yang besar namanya akbar. Nah, Allah gendang. Ya, ubah maknanya. Kalau nya ikbar itu nama lain daripada haid, ya kah? Datang bulan. Ikbar namanya, kalau akbar, dalam bahasa Arab itu namanya gendang, gendang yang besar namanya. Kayak gendang itu gendang sesaman dah. Itu tak tiblun. Itu hati-hati kalau azan tuh hati juga. Allahu Akbar. Nah, panjang baknya. Allah gendang, ya mulut jadinya. Ya kan? Nah, itu kada bisa bahasa Arab ya, ngalih jadinya. Nah, atau kada boleh tak panjang. Atau Allahu Ikbar, Allahu Ikbar. Nah, ikbar itu nama lain daripada haid. Allah datang bulan. Kadalah. Ya kan? Kada sah. Yang kesembilan ada mutasydidil ba. Jangan kada boleh mentasydidkan huruf ba, tapi kada mungkin jawab bang. Kada kawa juga dibaca. Yang ke-10 al-muwalat bainahuma. Langsung sesudah membaca Allahu langsung akbar. Jangan waqaf Allahu akbar. Nah, waqaf namanya tak kada sah juga. Ini muwalat langsung Allahu akbar. Nah, langsung namanya. Yang ke-11 ada mumaddil alif al-jalalah ziyadatan ala sabi alifatin. Tidak boleh memanjangkan alif yang ada di kalimat Allah lebih daripada 7 alif. 7 alif itu 14 harokat panjang. Allahu Akbar. Ya, ajan jadinya ya, kepanjangan. Apabila lebih daripada 7 alif atau 14 harokat, kada sah sembahyangnya. Nah, kepanjangan. Ya, Allah hendak membuat niat nih kisahnya ya. Kepanjangan. Allah. Ajan ini ya. Kepanjangan kada sah. 7. Lebih daripada 7 alif kada sah. Yang ke-12 alla yazida wawan bainahuma. Tidak boleh menambah huruf waw di antara keduanya. Di antara Allah dan akbar tambahnya waw. Allahu Akbar. Ada wawnya. Jadi huwak gini ya kan. Allahu wa akbar gitu nah. Allahu wa akbar. Kada sah juga. Ya, bertambah waw. Hanya sebutin rukun aja 20 anunya ya kan. Jelasannya. Jadi kada kawa pelajaran ini terlalu singkat, ya kah? Terlalu singkat benar kawa, ya kah? Mesti harus detail, ya kah? Jelas.
Yang ke-13 sudah. Yang ke-13 adalah Allah yazida wawan qabla jalalah. Kada boleh menambahi huruf waw sebelum kalimat Allah. Misalnya wallahu akbar, kada boleh juga. Jadi atop jadinya. Yang ke-14 mura'atu rufiha. Nah, menjaga segala hurufnya. Jangan sampai terubah. Jangan sampai hurufnya itu berubah. Misalnya alif diganti ain, kehendakan supaya nang ma'arab tuh Allah, nah ya lah biasa aja Allahu akbar, ya kan, biasa aja. Atau kap diganti kop, Allahu akbar, nah ya itu berubah namanya hurufnya. Nah jangan, kada sah, mau diubah. Ayub dilah harfan biharfin bikhayfin nah ada boleh tak. Yang ke-15 ayat dukhula waktu fil muakkad. Ya, waktunya membaca takbir itu memang sudah masuk waktu sembahyang. Ya kan, jangan sampai Allah pas kalimat Allahnya itu belum masuk, pas akbarnya masuk, nah ada sahata. Jadi masih sudah masuk waktu. Ya kan? Kecuali sembahyang jama', nah itu ada masalah. Yang ke-16 antaktarina bin niat. Nah, takbirnya itu disertai di dalam hati kita dengan menghadirkan niat. Kalau membaca takbir aja kada berniat, kada sah takbiratul ihramnya. Dan niatnya pun kada sah juga. Ya kan? Jadi di dalam takbir itu mesti memuat niat di dalamnya. Nah, yang ke-17. Nah, ini apabila yang sembahyang itu makmum. Takhiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Melambatkan takbirnya si makmum daripada takbirnya imam. Jadi imam tuh selesai sudah takbir, hanya si makmum takbir juga. Ya kan? Allahu akbar uja imam. Hanya si makmum pulang. Allahu akbar. Jangan beimbai. Imam takbirnya takbir juga, ada sah jadinya. Yang ke-18 ayyakuna mustaqbilal kiblat, bahwa dia itu menghadap kiblat waktu membaca takbiratul ihram. Ada kiblat. Menghadap itu adalah dadanya. Jadi dada tegak sudah kiblat dah, siap dah, hanya angkat tangan Allahu akbar ya kan. Yang ke-9 Allah yaqsida bit takbir ghair salat, bahwa tidak ada tujuan dengan ucapan takbirnya itu selain daripada sembahyang. Jadi memang hendak sembahyang. Ya. Memang takbir berperang lain lagi ya kalau. Nah, yang ke-20 ayyaqta hamzah akbar payantiqa bil hamzah. Jadi alif nang di dalam kalimat akbar itu adalah hamzah qata, wajib dibaca. Allahu akbar ya kah? Jelas alifnya tuh jangan Allahu akbar, wak jadinya jadi waw. Allahu wak salah. Allahu akbar. Nah, kita. Dan kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, nah ujar sidin apa? Payam bagi ayyadummal ha'a min qauli Allahu dhammatan khafifatan min ghairi mubalagatin. Ujar sidin, ujar Imam Al-Ghazali apa? Payam bagi. Nah, ini sayogianya bahwa dia mendomahkan huruf ha daripada perkataan Allah. Itu domah nang ringan aja. Jangan berlebihan. Misalnya nang berlebihan kayak apa? Allahu akbar. Nah, yang itu berlebihan namanya mubalaghah. Allahu akbar. Bah, lah. Ya kan? Kayak anak bakuntau ya lagi. Allahu atau mubalaghah namanya, biasa aja. Domahnya tuh Allahu akbar, ya kah? Itu walaupun sahaja adalah kayak itu tadi sahaja, tapi payam bagi sayogianya biasa aja, ya kah? Domahnya tah jangan lebih nang berantik-antik, ya kah? Nah itu baru takbir aja. Sudah 20 sudah. 20. Nah. 20. Lamun ditambahinya bang, Allahur Rahmanur Rahim akbar, boleh, ya kan? Asal jangan sampai 3 tambahannya atau lebih.
Misalnya Allahul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Allahu Akbar aja langsung nah terpanjangan kada sah. Ya kan? Kada sah. Nang kedua yaitu takbiratul ihram. Nah, rukun yang ketiga. Nah, ini yang terakhir lah pada kesempatan kali ini. Yaitu al-qiyamu 'alal qadir. Nah, al-qiyamu 'alal qadir, mampu berdiri atas orang yang sanggup di dalam sembahyang fardu. Jadi sembahyang fardu itu yang 5 waktu atau sembahyang Jumat itu wajib berdiri itu bilanya mampu. Bila kada mampu, nah hanya berduduk, ya kan? Ada hadis ya kan yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain. Nah, jadi sahabat ini pernah bertakun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sidin ada besi penyakit. Pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salat. Lalu sidin bertakun kepada Nabi tentang sembahyang. Faqala, lalu Nabi berkata, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin." Rawahul Bukhari. Sembahyanglah kamu dalam keadaan berdiri. Maka jika kada sanggup, maka silakan sembahyang berduduk. Apabila kada sanggup ia berduduk, maka ala janbin sembahyang berbaring sembahyang kanan yang abdalnya. Itu ada lagi tambahannya ya. Jadi mesti sembahyang itu sembahyang wajib itu berdiri. Adapun sembahyang sunat itu boleh berdiri, boleh berduduk. Sekalipun dia sanggup aja berdiri. Itu kalau sembahyang sunat. Sembahyang wajib kada boleh, mesti berdiri ya. Kecuali kada sanggup. Kada sanggup. Kada sanggup berdiri berduduk ya kah? Kada sanggup berduduk. Nah, berduduk itu macam-macam kena kaifiatnya. Nang abdalnya itu apa? Kada sanggup berdiri tegak. Berdiri membungkuk ya kah? Kada sanggup berdiri dengan di atas 2 lututnya. Jadi lututnya jadi pondasi. Kada sanggup duduk dengan di atas 2 lutut, sembahyang berduduk qaidan. Tapi duduk dengan gaya duduk iftirash. Nang abdalnya telah. Nah, kemudian kada sanggup duduk iftirash, sembahyang dengan keadaan muttaji'an, berbaring. Nang lebih abdal itu adalah sebelah kanan. Jadi berhiring sembahyangnya. Dada menghadap kiblat, wajah menghadap kiblat. Nah, bila sanggup juga sembahyang berbaring, sembahyangnya telentang. Ya kah? Wajib kepalanya diangkat pakai bantal. Jadi muham hadap kiblat. Kada sanggup juga. Nah, sembahyang dengan isyarat kepala bergoyang ya kah? Allahu Akbar. Allahu Akbar ya kah? Kada sanggup juga dengan kepala, pelupuk mata. Nah, pakai pelupuk mata Allahu Akbar. Nah, pakai isyarat. Kada sanggup juga pelupuk mata, sembahyang dalam hati. Nah, ini sembahyang dalam hati. Ya kan? Sembahyang dalam hati. Kada sanggup juga sembahyang akan sudah. Ya kah? Artinya mati sudah telah. Nah, itu artinya apa? Kada sanggup berdiri berduduk. Artinya ada aja solusinya tah. Ya kah? Jangan kada sembahyang sama sekali, awak sehat aja. Nah, itu berdiri itulah berdiri. Nah, lamun sembahyangnya berdiri itu tapi batis kau berangkat. Kayak apa lah? Berarti di katiaknya ini ada kayu model kayak itulah. Kalau batis kau berangkat, itu kada sah juga sembahyangnya kayak itu. Kada sah. Itu kada disebut berdiri namanya. Atau berdiri juga cuman kada tegak, kada intisab, kada cagat. Misalnya apa? Mereng itu nah sembahyangnya. Kecuali pincang lah, ada masalah, ini sehat aja. Kayak itu sembahyang. Nah, kada sah juga. Ya kah? Atau terlalu tunduk sampai ruku, sampai batas ruku. Tunduk benar sampai ke ruku sudah. Kada sah juga. Kecuali bongkok, ya kan? Lain pulang. Bongkok itu jangan diratakan lagi, sudah kayak itu ya lah. Nah, itu 3 macam rukun sembahyang. Ya, jadi itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kita akan bahas selebihnya di pertemuan mendatang insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa saluran dakwah TV, radio, dan channel YouTube Islamic Center Kalimantan Timur, kami mengundang pemirsa sekalian yang ingin bertanya untuk bisa menyampaikan pesan WhatsApp ke nomor yang ada di layar televisi Anda. Dan Anda yang mungkin saat ini tidak sedang menonton acara ini, acara live ini, maka Anda bisa menyimaknya kembali kapanpun di channel YouTube TV Islamic Center. Dan Anda tetap boleh untuk menyampaikan pertanyaan, terutama melalui kolom komentar, tapi lebih dianjurkan memang menyampaikan WhatsApp ke nomor yang ada di televisi Anda. Kenapa? Karena channel YouTube kadang-kadang kan karena banyaknya video bisa saja kita terlewatkan untuk mengeceknya. Kecuali pada saat kita live itu mungkin bisa langsung dilihat. Baik, terima kasih Guru atas penjelasannya ya, walaupun penjelasan masalah rukun sholat ini belum selesai Guru ya, karena satu rukun aja panjang bujur penjelasannya. Dan saya rasa ini penting ya, lebih baik kita pelan-pelan satu persatu tapi tuntas ya kan, daripada kita borong sekaligus tapi mungkin ada bagian-bagian yang mungkin nanti malah tidak dipahami. Nah, ini ada pertanyaan Guru. Sebelum masuk ke pertanyaan yang ada di WA ini, ulun mau tanya pribadi nih. Ini menyangkut orang yang sakit Guru. Karena kadang-kadang ulun melihat kalau kita ke masjid kan, ya, baik itu di masjid di Indonesia maupun kalau kita ke tanah suci itu ada kadang-kadang orang yang sholat tuh bawa kursi. Nah, kursinya ditaruh lah dia duduk sambil sholat. Saya walaupun kondisi fisik tidak cacat Guru, dengan kondisi fisik masih normal. Kadang-kadang kan bisa mengalami, misalkan saya pernah kecelakaan, kaki keseleo. Kalau saya berdiri aman, tidak sakit. Tapi pada saat ruku dan mau turun sujud itu yang kadang ini tidak bisa. Akhirnya saya bingung. Saya memilih antara apakah duduk di kursi seperti ini duduk atau duduk bersila. Bersila masih bisa karena kaki masih bisa diginikan dan masih bisa sujud akhirnya. Nah, jadi lebih utama mana ini Guru kalau dalam kondisi seperti itu? Kalau kita duduk di kursi, kita kan merukuk dan sujudnya tidak sempurna, tidak mungkin hanya dalam posisi duduk ini aja. Tapi kalau kita duduk di lantai, kita masih bisa sujud dengan nyaman gitu. Tahiyat juga masih normal kan? Duduk antara sujud normal. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu yang lebih utama, yang lebih abdul yang mana Guru? Ya kalau dalam kondisi yang sebagaimana disebutkan tadi, yang abdul ya duduk di lantai. Di lantai ya. Karena rukun sesudahnya itu sujud bisa dikerjakan, ya kan? Nah kecuali sama kondisinya, sama-sama kada bisa sujud, sama-sama kada bisa ruku, maka yang abdul itu adalah duduk di atas kursi. Karena itu lebih dekat kepada berdiri daripada duduk. Karena kadang-kadang kan ada di antara kita yang asam urat misalkan. Padahal dia kalau posisi sujud kan bisa aja kan, kakinya tidak tertindih ini. Cuman kendalanya nantinya mau naik susah. Nah itu lagi lah ya. Akhirnya dia ngambil kesimpulan ketika ke masjid bawa kursi, taruh kursi itu, ya udah saya sholatnya tidak pakai sujud segala macam. Nah, itu ya. Bahkan kalau perlu kepada sesuatu misalnya tongkat, boleh. Oh iya, lebih pakai tongkat kira ya. Tongkat wajib pakai tongkat, malah lazimahu. Jadi seseorang itu bahkan kalau bisa sembahyang dengan bertongkat atau pakai tali baiknya. Karena kan kayak gini Guru, itu kan keringanan ya, artinya kita tidak bisa melaksanakan rukun dengan sempurna itu kan kalau ada keringanan. Nah kalau ulun pikir kalau cuma sakit tapi masih bisa kita posisi duduk, bagusnya jangan pakai bangku lah. Iya. Atau kita masih seperti Guru bilang tadi masih beberapa rukun sholat bisa dilakukan, ambil yang lebih banyak mungkin. Bisa melaksanakan rukunnya. Jadi jangan serta merta begitu kaki sakit langsung ambil kursi sudah kan. Kalau bisa sujud, masih bisa sujud. Nah, tapi nanti naiknya kada bisa lagi. Itu lain lagi lah. Lain lagi. Ya kah? Lebih baik duduk di lantai kayak biasa. Ya kah? Tapi kalau pakai bangku naiknya susah lagi gini. Nah itu kan kada abdul gini. Jadi baik duduk di lantai tapi kalau sujud naik kawal lagi ya kalau berbangku susah lagi gini. Nah jadi abdul memang duduk di. Karena ini pengalaman pribadi Guru lah. Artinya kalau orang lain terserah lah. Kepentingan ulun karena ini pengalaman pribadi. Kurang lebih setahun yang lalu pernah kecelakaan, kaki bengkak ini beberapa bulan tidak bisa jalan aja susah. Akhirnya saya waktu itu bingung. Ini
sholatnya berkursi aja kah apa duduk aja? Akhirnya saya ambil kesimpulan, saya merasakan nikmatnya sujud tuh guru. Iya. Akhirnya saya lebih baik ya sudah dari awal duduk di bawah aja dah. Jadi orang berdiri saya tetap di bawah duduk. Duduk begitu orang ruku saya tunduk dikit. Sami Allahu liman hamidah. Nah begitu sujud, nah kalau pas sujud tahiyat bisa ikut tahiyat gitu. Nah baik, itu yang pertama guru. Nah ini ada pertanyaan guru. Nah, kayaknya hampir sama aja Bang nih. Tapi mungkin dalam hal berdiri nih. Apa hukumnya sholat berdiri sambil menyandar di tiang atau di tembok? Mungkin orang keuyuhan kali ini guru. Kecapean. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan lau ihtaja fil qiyami ila syai'in ya'tamidu alaihi lazimahu. Apabila seseorang sembahyang berhajat ya kah kepada sesuatu yang bisa dia perpegangi atasnya, misalnya sembahyang berdiri, tapi waktu berdiri itu mesti perlu sesuatu lagi, yaitu misalnya tongkat atau memegang tiang atau memegang apapun, lazimahu maka wajibnya sembahyang berdiri dengan tongkat. Walau kana qadiran, seandainya pulang dia mampu aja berdiri tegak kada besan ala qiyami wastana da ila syai'in, kemudian dia bersandar dengan sesuatu, tiang atau tembok, ya kan? Bihaitsu law inhana, sekira-kira atau yang mana jikalau temboknya itu atau tiangnya itu roboh kah atau dipindah kah atau dicabut kah misalnya lah, sakata gugur joynya sakingnya bersandar mata. Ya kah? Maka shohat salatuhu, sah sembahyangnya. Saya sembahyangnya ya kah? Ma'al karahah, tapi makruh hukumnya. Jadi sembahyang berdiri bersandar di tiang hukumnya makruh, sah aja sembahyangnya. Sah aja sembahyangnya. Jadi bagus jangan ya kah? Bagus jangan. Tapi kalau kita bicara sah atau kada sah aja sembahyangnya. Sekalipun tiangnya itu seandainya dilepas, ini ikut jatuh ya kah? Nah, itu sah aja sembahyangnya. Itu kalau nang sanggup, ya kan? Amun kada sanggup nih, mesti harus bersandar. Nah itu kada makruh hukumnya, ya kan? Malah abdal. Iya. Ya abdal. Nyaman pang sembahyang tuh bersandar lah. Ada nih sandarnya. Tapi kalau pengalaman ulun guru ketika masih remaja, ulun pernah sholat itu dengan bersandar di tiang. Pas ruku juga terjelungkup ke muka. Pas ruku itu karena burit kita itu menghantam tiang. Betul pengalaman ulun itu pernah. Akhirnya kepala menghantam burit orang di depan. Nah, yang kedua nih, bagaimana sholat orang yang was-was ketika meletakkan niat pada takbiratul ihram? Nah ini guru sering kita temukan orang tuh kadang-kadang imam hampir selesai baca Fatihahnya masih Allah. Kada pas lagi ulang Allah. Lagi Dan ulun pernah mengalami itu. Iya, usolli ya. Usolli fardu Allah, ulang lagi ya lah. Astagfirullah usolli. Kalau ulun yang pernah ulun alami itu bukan pada saat melapaskan dia, tapi pada saat takbir gitu. Karena kan harus pas ini kan. Tap masuk, belum masuk lagi, angkat lagi, belum masuk lagi. Gitu. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Syafi'i, yang wajib meletakkan niat di dalam takbir itu hanya madhab Syafi'i aja. Tiga madhab lainnya itu kada wajib di dalam takbiratul ihram. Tidak wajib di dalam takbiratul ihram. Ya kah? Sebagaimana di dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, qala ashabuna yajuzu taqdimun niat ala takbir bil zamanil yasir wa in talal fasu au fasakha niyatahu bidzalika lam yujzihu, ya kah? Nah, jadi boleh mendahulukan niat atas takbir. Berniat dulu hanya takbir dengan waktu nang sedikit. Artinya imbahnya berniat dalam hati itu langsung takbirnya. Tapi kalau nya panjang, ya kah? Kada sah menurut dalam madhab Hambali. Ya kah? Madhab Hanafi pun demikian juga, bolehnya berniat dulu. Aku sembahyang fardu zuhur, Allahu Akbar. Ya kah? Bahkan ada ulama lain, madhab lain, di rumah berniat, berjalan ke masjid, hanya Allahu Akbar. Boleh juga. Nah jadi bagi orang yang was-was, silahkan bertaklid kepada salah satu daripada tiga madhab tadi, yaitu madhab Hanafi, Maliki, dan
Hambali ya kah? Karena nang itu memang madhab Syafi'i ya kah? Mesti di dalam takbiratul ihram. Nah, jadi kau aja ada aja solusinya tah. Nah, jadi tapi walaupun kayak itu usahakan juga. Tetap usahakan membuat niat di dalam takbir. Misalnya kada kau aja sudah nang pertama tadi bataklid sudah. Aku bataklid dengan Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Nah, itu boleh aja. Jadi jangan sampai agama itu dipersulit lah. Tapi kalau mendengar penjelasan guru waktu penjelasan tadi, kan selama ini guru yang menyebabkan kita kadang was-was itu kada pas antara Allah sampai barnya itu. Nah, tapi kalau kata Pian tadi kadang mesti harus sampai bar ya kan? Iya, itu namanya muqaranah urfiyah namanya. Nah, kalau kita menyesuaikan itu susah memang. Ya, makanya ini penting nih guru supaya yang selama ini was-was, kan was-was ini kan takutan salah kan? Iya itu. Ketika diberi penjelasan dari guru tadi, ternyata ada salah nih, aman aja. Jadi was-was itu jar ulama mintalah obi syaiton. Iya, itu permainan setan. Okay. Ya kan? Jadi sebagian ulama dalam kitab I'anatul Talibin itu dijelaskan ada bacaan. Ya kan? Ketika kita nih was-was ada bacaannya. Yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, salah itu bacaan masuk WC. Ulang. Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasil khanzab. Maka dibaca 3 kali ketika kita was-was. Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasil khanzab 3 kali. Nah, ada juga si Abul Hasan As-Sadili beliau memberikan amalan yaitu membaca subhanal malikil qudusil khallaqil fa'al. Subhanal malikil qudusil subhanal malikil qudusil khallaqil fa'al 7 kali sambil mengandak telapak tangan kanan di dada. Ya kah? Supaya menghilangkan was-was. Karena itu gawian permainan syaitan. Kalau ini guru boleh lah. Ada ulun dengar kadang-kadang imam baca surah An-Nas dulunya. Bisa juga. Qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas ya kah? Boleh juga supaya menghilangkan was-was itu syaitan. Nah, kalau ulun guru lah pengalaman ketika itu. Karena ulun kan mengumpati mazhab Syafi'i ini. Bukan mazhab Syafi'i itu kan niat itu melakukan niat itu sejalan dengan memulai perbuatan kan. Makanya kadang pernah ulun dulu ketika masih belajar sekolah, was-was itu berapa kali ulang itu. Nah, karena takut ini ada yang lepas nih di antara yang sengaja aku sholat asar, wajib, mengharuki, pokoknya salah satunya jangan sampai ini ketinggalan gitu kan. Nah, tapi kemudian setelah ulun belajar ada namanya ilmu itu teknologi pikiran. Jadi kita tuh bagaimana mengelola pikiran. Akhirnya ulun sudah itu yang dijar amalan ini diamalkan ya, tetapi namanya hati diganggu iblis kan. Akhirnya ulun sampai pada kesimpulan, jadi dalam teknologi pikiran itu guru ada istilah kayak ini. Kadang-kadang sesuatu yang negatif itu justru itu contoh gini lah. Makanya guru kan pada ini guru pian jangan sekali-kali memikirkan ada gajah bertanduk. Otomatis terpikir kan. Nah, makanya ketika ulun waktu itu was-was, ini sudah kada mau meniatkan ini wajib, sudah kada ini meniatkan 4 rakaat. Nah, terpikir bertanya sudahkah ini, terpikir berarti sudah jalan nih. Akhirnya ya sudah sedapatnya ulun aja. Karena apa yang ulun khawatirkan tuh ya itulah sudah yang harusnya ulun pikirkan itu waktu itu. Akhirnya alhamdulillah setelah itu ya otomatis itu gitu. Karena sudah ulun yakini itu hanya godaan setan aja kan. Apalagi ada ayat itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita sudah berkonsentrasi dan mengingat bahwa ini, makanya ini mungkin dulu lah pentingnya kita memahami arti lapas niat itu tadi mungkin lah. Itu pun definisi menurut mazhab Syafi'i. Nah, iya bujur tuh. Itu belum lagi definisi menurut mazhab Hambali, Maliki. Ya boleh kan? aja berkonsentrasi dulu lah. Iya, karena definisi itu kan tergantung ulama definisi kan. Kalau mazhab Syafi'i memang itu. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Itu definisi mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki lain lagi, ya kan? Nah, lain lagi. Lebih ringan gitu lah. Lebih, ya itu sudah gitu Bang. Ya kan? Boleh mendahulukan niat sebelum takbir. Nah, ini ada ulun tanya lagi nih masalah waktu yang diharamkan sholat. Nah, ya. Nah, tapi sebelum pian jawab, salah satunya nih mungkin guru kan salah satu waktu yang diharam sholat ya ulun dengar kan antara sholat asar ke maghrib. Tapi kalau misalkan kita mau pas di antara waktu itu kita ada keperluan masuk ke masjid. Nah, kita kan disunahkan sholat tahiyatul masjid. Jadi umpat yang mana nih? Sholat tahiyatul masjidnya sebagai sunnah atau haramnya sholat antara
asar dengan ini salah satu contohnya misalnya. Iya. Kita pernah juga pengalaman dulu waktu sekolah, ya, waktu di mondok di Darussalam ya. Enggak. Jadi kan ulun mondoknya itu di Sumpul. Ya, telat datang sudah sembahyang subuh. Jadi ulun mengerjakan sunat subuh itu sesudah sembahyang subuh. Jadi ada nama nagor ya kak di belakang. Artinya kan sudah selesai sembahyang. Kada boleh sembahyang sunat setelah sembahyang subuh. Ya kak. Yang menagornya pakai emosi pulang. Jadi kita boleh aja pak ya kan. Buka kitabnya kita. Kada tetap kada boleh ya. Wah ya. Iya boleh aja. Mungkin anak menjelaskan nah. Kada tetap kada boleh ya. Mah yo ini. Ngalih jual mesin ini kada pernah mengaji lalu. Atau nya belajar lawan orang yang menjelaskan sesuatu tuh kada dengan gaya kada tuntas dan gaya pasti. Nah, ya bila nang wajib, gaya wajib. Bila nang sunat gaya sunat, ya kan? Iya, benar. Gaya itu menentukan. Misalnya, oh ini sunat, pakai gayanya gaya sunat gimmick anunya kita, gaya Jangan sesuatu yang makruh disampaikan dengan gaya yang haram jadinya. Haram, ya. Jadi pendengar itu jadi tuntas akan pembahasan itu apa yang diharamkan sembahyang. Jadi ada 5 waktu nang diharamkan sembahyang. 2 berhubungan dengan 1 perbuatan, 3 berhubungan dengan waktu. Nah dengan 2 perbuatan itu apa? Setelah selesai mengerjakan sembahyang atau sholat subuh. Yang adaan, nah tambahin lagi pulang, ya kan? Ya, supaya jelasnya. Setelah mengerjakan sembahyang subuh yang adaan tunai, setelahnya kada boleh sembahyang. Kedua, setelah mengerjakan sembahyang asar yang adaan, setelahnya kada boleh sembahyang. Ini belum tuntas lagi nih. Yang ketiga, ketika matahari itu tepat di tengah-tengah, namanya istiwa. Pas di tengah-tengah jam 12 tepat, atau jam anu itu kan 12 tepat itu di tengah-tengah kala, ya kah? Nah bilangnya geser sedikit masuk waktu zuhur ya lah. Tengah-tengah itu kada boleh itu sembahyang sunat, tapi itu sedikit waktunya. Paling semenit kan mungkin kalau sampai kalah. Tapi boleh ketika sembahyang di hari Jumat. Nah boleh kalau Jumat boleh. Walaupun pas matahari tengah-tengah itu boleh sembahyang sunat. Yang ketiga ketika matahari itu sudah berwarna kuning. Artinya sudah hendak tenggelam kan warna kuning matahari. Senja lah. Senja. Itu waktu itu kada boleh sampai matahari itu tenggelam. Kada boleh sembahyang. Yang kelima ketika matahari itu mulai timbul. Ya kan? Mulai timbul sampai setinggi tongkat tombak. Tombak itu sebagian ulama mengatakan 7 hasta, sebagian mengatakan tingginya itu 4 hasta. Nah sampai situ atau sebagian ulama yang menghitungnya 16 menit setelahnya timbul. Ya kan matahari timbul itu nanya. Tinggal di kita timbul sampai setinggi tombak yaitu 4 hasta atau 7 hasta. Iya. Atau 16 menit setelahnya timbul tak? Setelahnya timbul gitu 16 menit. Itu habis tak? Itu boleh setelahnya itu sembahyang. Nah, waktunya timbul itu sampai setinggi tombak kada bolehnya sembahyang. Sembahyang. Nah, apa nang kada boleh? Pulang nah itulah. Nah, sembahyang apa nang kada boleh? Itu sembahyang sunat. Sembahyang sunat bang terbagi pulang kepada 3 tadi. Ya lah sembahyang sunat yang mempunyai sebab, sembahyang sunat yang mempunyai waktu, ada sembahyang sunat yang mutlak. Nang kada boleh itu adalah sembahyang sunat mutlak. Nang kada boleh itu adalah sembahyang sunat mutlak. Dan itu pun nang kada boleh juga di selain Makkah dan Madinah. Makkah Madinah boleh aja bila ka sembahyang boleh. Nah, kalau di sini ada waktu nang diharamkan. Jadi nang kada boleh itu adalah sembahyang sunat mutlak. Kalau sembahyang sunat tahiyatul masjid kan ada sebab. Iya, ada sebab. Sembahyang sebab masuk lalu sunat walaupun waktu haram tetap boleh sembahyang sunat. Atau sembahyang mangkodo, pabila aja boleh mangkoda. Kecuali satu, ketika khatib sudah khutbah. Iya. Itu kada boleh sembahyang tak, kecuali nang hanya datang. Itu sembahyang tahiyat masjid. Nah itu boleh walaupun khatib sudah khutbah. Tapi bagi yang sudah hadir di dalam masjid itu kada boleh sembahyang sunat, kada boleh sembahyang fardu atau nang kodaan kada boleh. Haram hukumnya, ya kah? Nang banyak tuh kayak ini nang lucu. Lambat datang nih, khatib sudah khutbah. Sembahyang tahiyat masjid di hadapan khatib, bang itu hebat bener tak? Ya, itu lambat tuh di belakang aja ya kalau. Nah jadi intinya tadi apa?
Nang kada boleh itu adalah sembahyang sunat mutlak yang kada ada waktunya, kada ada sebabnya. Ya. Tapi kalau kayak tadi guru, kita terlambat sholat Jumat, orang sudah khutbah, kita tetap boleh kalau sholat Sunat, asal sunat jangan tahiyat di ke masjid. depan khotib. Nang kada boleh itu nang sudah hadir di situ. Oh iya. Nang sudah hadir tah, kada bolehnya lalu nak sembahyang ja. Iya kak, jadi bilanya khatib tuh khutbah dengerakan khatib itu. Halangi. Ada kalau itu biasanya. Iya kadang-kadang Ada juga nih canggih juga nih orang Tuhan nih. Iya kan? Sudah lambat di muka belakang sembahyang. Nah ini tadi guru potong lah, mumpung ingat tidak pernah nyambat termasuk sholat kodok itu kan boleh ya di waktu yang diharapkannya tadi. Nah mumpung ini, siapa tahu pemirsa juga banyak yang belum tahu. Sholat kodok itu sendiri apakah harus di waktu yang sama? Kada. Misalkan mengkodok isya di waktu asar? Kada. Boleh? Kada boleh. Tergantung. Ya kan orang mengkodok sembahyang itu ada nangnya meninggal ke apa? Meninggal sembahyang itu ada yang kena udur, ada yang kada udur. Misalkan kan orang yang dulunya kada sembahyang. Iya kada sembahyang. Karena ia merasa aku ini banyak utang dengan Allah aja. Jadi ia hendak membayar berapakah dapatnya. Nah ini banyak sholat isya yang sering ditinggalkan. Lalu apakah ia mengkodok itu harus sholat isya atau boleh di waktu yang apabila ada uzur itu tidak diwajibkan segera. Apabila kada ada uzur wajib segera. Nah itu jawabannya, wajib segera. Nah, waktunya? Iya waktu segera tuh waktunya ingat. Kalau ada ujur misalnya lo kita guring nih dasar ujur misalnya. Nah itu kada wajib segera apabila aja boleh. Nah kalau orang yang ini yang misalkan dulunya ahli maksiat kada pernah sembahyang tapi dia muslim kan sadar ya nih aku nih banyak benar meninggalkan sholat sudah bayar sedapatku ya. Iya. Nah itu yang sudah lewat itu dibayarnya di waktu isya-nya kan? Sembarang aja. Sembarang biar di waktu asar yang membayar boleh ya. Atau yang habiskan waktunya untuk mengkodok sembahyang boleh. Karena ulun jujur aja yang sami ulun pahami ya waktu isya manunya mengkodonya gitu. Kada mesti lah. Ya kada mesti. Ya. Alhamdulillah kan berarti kalau ada yang bertakun kau dijelaskan. Sama kayak subuh tah. Subuh kan melandau. Mengkodonya waktu apa? Waktu duha. Waktu duha lah. Waktu duha. Ya, bahkan mungkin kalau terbangunnya tuh nanggung waktu matahari terbit kan kayaknya udah boleh sembahyang tuh. Kada tetap boleh mengkodo waktu itu. Oh kalau mengkodo boleh kan? Boleh. Iya, yang kada boleh satu aja sembahyang sunat mutlak. Sembahyang hajat misalnya. Itu sembahyang hajat jar apabila imbah subuh. Nah kada boleh. Ya. Hajat tuh mutlak juga atau sembahyang tasbih. Apalagi sholat tahajud waktu duha lah. Begini. Baik. Nah itu jadi Julun nang kisah pengalaman tadi. Oh iya kayak tadi itu kisahnya. Nah Julun kalau kita nih kada sempat sembahyang qobliyah subuh. Iya. Lalu dikerjakan sesudah subuh itu boleh aja Pak Ai. Lalu sini mengaras juga. Kada boleh ya, tetap kada boleh. Nah aja orang sudah kayak ini kisahnya tinggalkan aja lagi ya kan. Kita kan mengamalkan sesuai dengan ilmu yang kita ketahui. Nah itu kalau mengaji kada tuntas tak. Atau ngantuk waktu sekolah. Makanya bujur aja ulama itu al ilmu qabla qauli wa amali. Iya. Bujur aja berarti. Cuman ya tadi salahnya di situ Bang. Salah ulun juga kenapa bertampai gitu nah. Nah iya betul. Cuman bagi orang yang melihat itu baik kan sangka ya kalau salahnya salah teknik lah katanya. Salah teknik bukan simpan di mana kah bukan salah amalannya lah. Ya. Nah, jadi bagi yang melihat ada orang sembahyang sunat nih, ada orang sembahyang nih lah. Sesudah sembahyang subuh, ya kita baik sangka aja mungkinnya mengkodo sembahyang. Iya. Mungkinnya sembahyang sunat qobliyah kada sempat ya kalau bisa aja kan itu namanya baik sangka dengan ilmu namanya. Atau kalau hendak memadahi takuni dulu kan. Kada perlu juga kenapa juga kita ya kalau. Ya tapi kenapa juga lah. Kenapa juga Pak. Bujur. Ya baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai kita di penghujung acara kita pada hari ini, tidak terasa ya, sudah jam 12 lewat. Sebentar lagi kita akan memasuki waktu zuhur, beberapa menit lagi. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan oleh guru kita tadi bisa membekas ke dalam hati kita. Kalau masih ada yang dijelaskan tadi mungkin terlupa ya karena mungkin tidak mencatat atau kita tadi penjelasannya mungkin ada hal yang mungkin kita belum tahu. Mari kita bertanya, mari kita konsultasi bisa melalui nomor WA yang ada di layar televisi ya. Jadi nomor yang ada di layar TV Anda itu bukan nomor untuk ditelepon tetapi untuk menyampaikan pesan WA atau mungkin SMS masih bisa ya. Karena itu nomor WhatsApp. Nah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah sehingga diberikan ilmu yang bermanfaat dan ilmu ini gratis ya. Beliau berpuluh tahun mendapatkan ilmu ini di pesantren ya, keluar biaya, keluar tenaga, keluar waktu menghafal begitu lama. Nah maka pada hari ini kita yang tinggal duduk di depan TV, tinggal nyetel YouTube,
alhamdulillah ini adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Yang mudah-mudahan ini kita syukuri, kita jadikan sebagai jalan kita untuk bisa lebih memperdalam ilmu agama kita. Karena saya yakin tidak semua kita ini santri, tidak semua kita ini punya kesempatan yang cukup untuk datang ke majelis ilmu, apalagi di masa pandemi ini semua serba online. Nah, maka ini adalah salah satu jalan kita untuk tetap istiqomah di majelis ilmu adalah dengan menonton siaran-siaran dakwah yang bermanfaat seperti ini. Semoga ini bisa berlanjut dan kita diberikan kesehatan semuanya oleh Allah. Semoga ilmu guru kita bertambah berkah dan ini menjadi wasilah bagi kita semua untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.